الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin merupakan makhluk Allah yang sangat lekat dengan kehidupan manusia di dunia. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menguji dan mengganggu manusia dengan berbagai cara. Perlu saudaraku ketahui bahwa pada dasarnya bangsa jin juga layaknya manusia. Mereka berkoloni, bertumbuh kembang, bahkan memiliki kegiatan layaknya manusia pada umumnya, seperti makan dan minum. Mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwasanya makanan yang kita makan juga ikut dimakan jin jika kita menyadari hal-hal penting ini. Berikut adalah 6 jenis makanan yang sangat disukai jin. Antara lainnya adalah: yang pertama adalah kotoran. Seperti yang banyak dijelaskan di dalam sebuah hadis, jin sangat menyukai tempat yang lembab dan kotor. Salah satunya adalah kamar mandi. Kamar mandi menjadi tempat para jin untuk menemukan makanannya, yakni kotoran. Rasulullah SAW mencoba saat hendak masuk ke dalam kamar mandi. Bacalah doa terlebih dahulu, atau setidaknya bacalah bismillah. Masuklah menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, tabir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam atau manusia adalah apabila seseorang melepas pakaiannya, dia membaca bismillah. Hadis riwayat Ibnu Adi dan At-Tabrani. Begitu juga yang pernah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmizi nomor 18. Usahakan setiap kali kita hendak masuk kamar mandi, setidaknya kita membaca bismillah, supaya aurat kita tidak terlihat oleh para jin yang menghuni kamar mandi. Yang kedua adalah darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah dari binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maupun darah manusia yang disebabkan karena luka dan tidak menyebut nama Allah di saat luka tersebut terjadi. Selain itu, darah haid dari kaum wanita juga sangat disukai oleh jin. Oleh karenanya, apabila wanita sedang haid, sangat dianjurkan untuk tidak membuang pembalut sembarangan, karena darah yang menempel pada pembalut bisa menjadi makanan dari para jin, sehingga yang terjadi adalah munculnya rasa suka dari jin kepada manusia atau wanita. Yang ketiga adalah tulang. Jin juga sangat menyukai tulang sisa dari makanan kita. Apabila kita selesai makan daging atau ikan yang bertulang, sebaiknya tulang dari makanan tersebut langsung kita buang ke tempat sampah dan hindari untuk membiarkan tulang tersebut berada di piring kita terlalu lama, karena hal tersebut bisa mengundang jin untuk dapat menyantap makanan bersama kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita bahwasanya ia pernah membawakan pada Nabi SAW wadah berisi air wudhu, dan untuk istinja, beliau ketika membawanya, Nabi SAW bertanya, siapa ini? Lalu dijawab, saya Abu Hurairah. Kemudian Nabi SAW meminta, carikan beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci, dan jangan bawakan kepadaku tulang dan kotoran. Abu Hurairah berkata, kemudian aku mendatangi beliau dengan membawakan beberapa buah batu dengan ujung bajuku, hingga aku meletakkannya di samping beliau, dan aku berlalu pergi. Kemudian beliau selesai buang hajat, aku pun menghampiri beliau dan bertanya, ada apa dengan tulang dan kotoran? Beliau bersabda, tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari daerah Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baiknya jin.
Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka, agar setiap kali mereka melewati tulang dan kotoran, mereka mendapatkan makanan padanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat adalah bangkai dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indera penciuman manusia sangatlah sensitif terhadap bau bangkai. Bahkan bagi yang tidak tahan, bisa membuat kita mual, bahkan tidak selera makan. Namun anehnya, bangkai justru menjadi makanan favorit para jin, apalagi hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi keuntungan besar bagi para jin, sehingga apa yang kita makan menjadi kurang berkah. Lalu bagaimana kalau kita beli lauk yang tidak tahu penyembelihnya? Dalam hal ini, para ulama berpendapat kita tidak tahu penyembelihan hewan tersebut, apakah menyebut nama Allah atau tidak, maka sangat dianjurkan ketika dimasak untuk dijadikan lauk, disarankan membaca basmalah terlebih dahulu. Begitu juga saat hendak menyantap makanan, sebaiknya bacalah bismillah. Hal ini dilakukan supaya terhindar dari rasa was-was, karena kita semua tahu setan akan selalu meniupkan kepada hati kita rasa was-was akan suatu hal. Jangan sampai lupa untuk membaca bismillah setiap hendak melakukan apapun, supaya hati menjadi tenang, dan insya Allah kita akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan. Yang kelima adalah makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana dengan orang yang kidal? Dalam hal ini, tentu ada pengecualian. Allah tidak menciptakan suatu hamba melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Oleh sebab itu, bagi saudaraku yang kidal, tidak perlu merasa rendah diri atau bahkan menyalahkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, hadis tersebut kurang berlaku diterapkan pada saudaraku yang memang lebih aktif menggunakan tangan kiri dibanding dengan tangan kanan. Yang keenam adalah makanan yang dimakan dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah saat hendak memakannya bisa dikatakan sangat disukai jin. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir pada Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, 'Sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam.' Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir pada Allah, setan pun berkata pada teman-temannya, 'Akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam.' Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan malam, setan pun berkata pada teman-temannya, 'Kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam.' Hadis riwayat Muslim. Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah, biasakan diri kita sendiri untuk selalu membaca bismillah ketika hendak makan atau hendak melakukan aktivitas apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan, baik disengaja maupun yang tanpa kita sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.